Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk dalam bab yang terakhir, bab penutup tentang larangan menyembah taghut. Halaman 192. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua teman-teman, terutama di studio dadakan ini yang telah membantu berjalannya kajian dari awal sampai akhir sampai selesai, dan juga kepada teman-teman yang mengikuti kajian ini mulai dari awal sampai selesai, yang telah mengikutinya tanpa bolong atau sempat bolong tapi sempat mengejar dan juga telah mengerjakan tugas-tugas yang kami berikan. Mari kita baca larangan menyembah taghut. Oh ya, tadi subuh sudah kita rilis video 25 soal zakat jawaban kilat. Teman-teman, itu merupakan PR. Teman-teman harus menyimaknya dan usahakan untuk bisa mencatat fawaidnya. Meskipun fawaidnya tidak mesti dilaporkan, tapi bisa jadikan sebagai catatan kajian. Apalagi di hari-hari ini, hari-hari yang banyak orang bertanya tentang zakat. Kalau nanya kepada ustadz-ustadz, saya yakin ustadz-ustadz akan kesulitan menjawab. Karena ustadz-ustadz juga banyak kerjaannya. Kemudian tidak banyak menggunakan media sosial kecuali dalam jumlah terbatas atau dengan durasi yang terbatas. Sehingga kalau teman-teman bertanya, japri, mungkin tidak dijawab. Semoga dengan teman-teman yang telah menyimaknya, mencatat, mendengarkan baik-baik, bisa membantu teman-teman yang lain dalam menjawab. Nanti bisa berkata, oh saya dengar tuh di video bunyinya katanya kalau hukumnya begini adalah begitu. Kalau jawaban pertanyaannya kondisinya begini, maka jawabannya begitu. Gitu. Semoga bisa membantu meringankan beban dakwah yang diemban oleh para ustaz. Mari kita baca. Larangan menyembah taghut. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati taghut. Allah mengutus seorang rasul untuk setiap umat sejak zaman Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap rasul yang diutus ditugaskan untuk menyerukan kepada mereka agar menyembah atau beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan melarang mereka untuk menyembah taghut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Allah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Dan sudah kita bahas pertemuan kemarin bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena beliaulah nabi yang pertama diberikan tugas oleh Allah untuk berdakwah pada satu kaum. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad, semua tugasnya sama. Setiap rasul itu ditugaskan untuk mengajak orang untuk mentauhidkan Allah dan melarang mereka untuk menyembah taghut. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. Mari kita baca syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Pertama, pada setiap umat di kalangan manusia diutus seorang rasul untuk memberikan penjelasan tentang kewajiban mereka kepada Allah agar tidak ada yang berkata, kami tidak tahu, karena tidak ada seorang penyeru yang memberitahu kami.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan." Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Tidak ada di hari kiamat nanti suatu umat yang telah terdengar datang kepada mereka seorang rasul, untuk di hari kiamat mereka mengatakan, oh saya nggak tahu. Ini tidak akan ada. Kenapa? Itu bukan hujjah bagi mereka, manakala mereka memang sengaja tidak belajar. Maka kalau ada orang diazab karena riba di hari kiamat, maka tidak bisa dia bilang, oh saya nggak tahu kalau itu riba, manakala dia tidak belajar. Tapi ada pembedaan sedikit dengan orang yang sudah belajar, cuma ilmunya belum sampai. Seperti orang baru hijrah di usia 40. Waktu belajar, banyak hal yang dia belum tahu. Sehingga kadang ada sebagian hal yang ternyata salah, karena dia belum sampai ilmu padanya. Kenapa tidak akan ada lagi kata-kata saya tidak tahu? Jawabannya karena sudah Rasul di tengah kita. Beda halnya dengan orang yang belum sampai pada mereka Islam sama sekali, sehingga mereka tidak pernah mendengar kata Islam, itu nggak tahu. Muhammad, Allah, itu mereka tidak tahu sama sekali. Seperti satu kaum primitif di sebuah pedalaman yang tidak mengerti sama sekali dan tidak sampai kepada mereka ilmu agama. Maka untuk mereka, kata para ulama, mereka diperlakukan sebagaimana orang-orang yang ada di fatrah, yaitu di zaman di mana nabi yang terdahulu sudah tidak ada, sedangkan nabi berikutnya atau rasul berikutnya belum ada, di mana belum sampai kepada mereka ilmu agama. Mereka nanti di hari kiamat akan diuji dengan dua, yaitu diuji dengan air dan diuji dengan api. Siapa yang mengambil air justru masuk neraka, dan siapa yang mengambil api justru masuk surga. Dua, setiap rasul yang diutus, mulai dari rasul pertama hingga yang terakhir, ditugaskan untuk menyerukan dakwah tauhid, yaitu agar seluruh manusia menyembah atau beribadah kepada Allah semata. Mereka juga ditugaskan untuk melarang manusia untuk menyembah taghut. Makna dan rinciannya akan disebutkan nanti. Ini sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 yang dibawakan penulis di atas. Dalil lain yang menerangkan hal ini adalah surat Al-Anbiya ayat 25 dan surat An-Nahl ayat 2. 3. Setelah manusia memahami dan menjalankan tauhid, para rasul tersebut kemudian menerangkan perincian syariat yang mencakup halal dan haram yang berbeda-beda antara satu umat dengan umat lain, sesuai dengan perbedaan kondisi dan kebutuhan mereka. Sebagian dari syariat tersebut kemudian dihapuskan sesuai yang Allah kehendaki, hingga akhirnya dihapuskan seluruhnya oleh syariat Islam. Yang terhapuskan berkisar pada masalah halal dan haram, bentuk-bentuk peribadatan, perintah dan larangan. Sedangkan pada hal pokok, yaitu tauhid, senantiasa tetap, tidak ada perbedaan dan tidak ada penghapusan, karena agama para rasul semua satu, yaitu tauhid. Saya bacakan. Setelah manusia memahami dan menjalankan tauhid, maka para rasul menerangkan rincian syariat. Yang satu umat dengan umat yang lain, rincian syariat itu bisa beda-beda. Bisa jadi halal haramnya pun beda-beda. Ya. Begitu juga sebagian ibadahnya bisa jadi secara kata sama, tapi secara bentuk beda. Contoh, puasanya Nabi Muhammad dengan puasanya Nabi Daud beda. Puasanya Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Puasa Nabi Muhammad yang wajib di bulan Ramadan. Adapun yang lain sunnah, seperti Senin Kamis, kecuali kalau dinazarkan. Begitu juga ada yang namanya sholat. Nabi Isa sholat, Nabi Muhammad sholat, cuma tata cara sholatnya mungkin berbeda. Sebelum zaman Nabi diutus pun sudah ada haji. Kan kita baca waktu Nabi diutus, kadang Nabi berdakwah di mana? Saya bilang tadi apa? Sebelum Nabi diutus juga sudah ada haji. Makanya waktu kita bicarakan soal Nabi pertama kali diutus, Nabi kadang dakwahnya di mana?
di tenda haji. Tenda haji yang di mana? Di Mina. Ini menunjukkan bahwa sudah ada orang haji sebelum Nabi Muhammad diutus. Buktinya, yang di tenda haji yang ditemui oleh Nabi, yang diajak dialog, ada berapa orang waktu itu? 6. Itu ngapain mereka di sana? Haji. Pertanyaannya, sudah Islam duluan kah mereka? Belum. Uang baru mau diajak Nabi masuk Islam. Setelah Nabi dialog sama mereka, baru mereka masuk Islam. Padahal mereka lagi ibadah apa? Haji. Datang dari mana tuh hajinya? Jawabannya dari syariat sebelumnya. Yang mungkin mereka pernah dengar dari agama Nabi Ibrahim misalnya. Sehingga satu orang dengan orang yang lain kondisinya beda-beda. Contoh yang lain misalnya, kalau Nabi Musa kalau mau tobat ngapain? Bunuh diri. Bunuh diri. Kalau zamannya Nabi Muhammad orang tobat, ya tobat aja. Justru kalau bunuh diri malah berdosa. Gitu. Kalau di zaman Nabi Musa, lihat cetakan 1. Di zaman Nabi Musa, orang kalau air seninya kena ke bajunya dia apain? Dirobek, dipotong. Kalau di kita, cuci, gitu. Orang Yahudi dahulu ibadah juga. Ibadah mereka hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Kalau hari Nasrani, hari Ahad. Sedangkan kita dimuliakan dengan ibadah di hari Jumat. Afwan ya, saya ke kamar mandi dulu. Atau dosa deh. Enggak, tadi enggak turun-turunan. Dahaknya. Baik. Tapi ada sebuah ajaran yang berlaku untuk seluruh nabi, seluruh rasul, dan caranya mereka sama semua. Apa itu? Ada satu model ibadah, yang model ibadah ini seluruh nabi, seluruh rasul, caranya sama. Apa itu? Tauhid. Bukan amalan badan. Tauhid mah akidah semua begitu memang. Ini amalan badan. Tadi kan saya contohkan semua amalan badan tuh. Saya contohkan sholatnya beda. Puasa, amalan badan tuh. Haji, amalan badan. Gitu. Soal najis, soal taubat. Gitu. Ada amalan badan yang mereka semuanya, nabi manapun, rasul manapun, semuanya sama. Apa namanya? Sunnah fitrah. Yaitu sunnah fitrah itu apa? Kata para ulama, sunnah fitrah itu adalah sunnah yang dibebankan oleh Allah kepada seluruh rasul. Seluruh nabi dan rasul mendapatkan syariat yang sama. Sunnah fitrah. Apa saja itu? Khitan. Khitan bisa beda? Kayak apa coba kalau beda? Khitannya sama. Yaitu dipotong kulupnya. Yang kedua, istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ada cara yang berbeda. Misalnya
sebelah haja kan misalnya, itu gimana? Yang ketiga, cabut bulu ketiak. Keempat, potong kuku. Kelima, cukur kumis. Ini semua Nabi ajarannya sama. Lanjut. Empat, barang siapa tetap berada dalam agama yang telah dihapuskan dengan datangnya Islam melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Barang siapa yang merasa dirinya, saya nggak mau beragama Islam, tapi saya maunya beragama dengan agama Nasrani atau Yahudi yang asli. Dia merasa dia beragama dengan agama yang asli, maka dia tetap kafir. Mau pakai kitab yang baru maupun kitab yang lama, pokoknya kalau sudah dengar ada Nabi Muhammad SAW diutus, maka seseorang wajib masuk Islam. Walladhi nafsu Muhammad biyadi. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani wa yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seseorang dia mendengar bahwa aku telah diutus, lalu dia mati dalam keadaan tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, mau orangnya Yahudi atau Nasrani, melainkan tempatnya adalah neraka jahanam. Maka kalau sudah datang Islam, nggak ada lagi kata-kata oh enggak kok itu Nasrani tapi Nasrani asli. Seperti saya alirannya kesaksian Yehua, Salafinya Nasrani. Nggak ada. Anda kalau Nasrani mendengar ada Islam, maka Anda wajib masuk Islam. Bila tidak, tempat Anda adalah neraka jahanam. Waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bitaghut wal iman billah. Allah mewajibkan setiap hambanya. Ulang. Waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bitaghut. Saya sudah pernah bilang apa? Baca dengan mubtada khobar yang orang mudah paham, meskipun dia tidak baca. Waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bitaghut wal iman billah. Lalu wal iman billah. Kayak gitu jadinya. Waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bitaghut wal iman billah. Lalu Waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bitaghut wal gimana tuh ininya? Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bitaghut. Ya gitu. Ulang. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bitaghut. Kenapa? Tadi kan disambung. Jami'il ibadil kufra. Ya, disambung orang kalau dalam konteks pembicaraan itu nggak nangkep. Antum ngomong sama orang Arab gitu. Waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bitaghut wal iman billah. Itu dia ngedong dulu. Itu dulu. Apa tadi? Gitu ngedong dulu. Tapi kalau waftaradallahu ala jami'il ibadi al kufra bitaghut wal iman billah. Ini nah. Bisa ditambah tanda tanya. Ditambah tanya apa? Waftaradallahu ala jami'il ibadi mada? Al-kufra bit-taghut wal iman billah. Allah mewajibkan kepada setiap hamba. Diwajibkan apa? Mengingkari taghut dan hanya beriman kepada Allah. Gitu. Dalam menjawab itu, dalam membacanya perlu seperti itu. Sesuatu yang ketika orangnya hanya mendengar, tidak ikut membaca, dia apa? Bisa paham. Perlu kita ketahui bahwa orang Arab itu tidak semuanya pinter nanggung. Gitu. Kalau kita dengerin kajian masyayikh, Syekh Utsaimin misalnya, dengan rekamannya, itu pembaca-pembacanya itu banyak yang dibenerin oleh Syekh harokatnya. Apa? Nah, itu apa?
Dhamma. Kenapa dhamma? Fa'il. Tadi kau baca apa? Gitu. Orang Arab aja baca itu nggak mesti paham dia. Gitu. Sehingga dalam membaca kita wajib untuk paham apa yang kita baca, lalu kita mengintonasikannya, mengkomakannya di tempat di mana harus dikomakan yang bikin mereka bisa paham meskipun mereka tak ikut baca. Coba kalau gini, waftaratuhu ala jami'il ibadil kufra bit-taghut. Madza? Enggak ada madzanya, enggak muncul. Tapi kalau waftaratuhu ala jami'il ibadi, madza? Al-kufra bit-taghut wal iman billah. Seperti yang pas malam apa itu? Ya. Apakah itu ya? Nah, itu. Belajar di situ. Coba. Waftaradallahu ala jami'al ibadi al-kufra bit-taghut wal iman billah. Itu baru benar. Allah mewajibkan setiap hambanya untuk mengingkari taghut dan hanya beriman kepada Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, makna taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'bud aw matbu'in aw muta'in. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, taghut itu adalah sesuatu yang seorang hamba menyembahnya atau mengikutinya atau menaatinya secara melampaui batas. Sebentar, saya balik lagi. Kalau gini antum paham nggak? Allah mewajibkan setiap hambanya untuk mengingkari taghut dan hanya beriman kepada Allah. Antum masih akan langsung oke atau masih mengundang tanda tanya? Nggak. Kita ngomong. Saya kemarin makan pisang dan beras. Masih antum menunggu sesuatu dilanjutkan nggak? Ya kan? Padahal kan sebenarnya kan jelas. Saya kemarin makan pisang dan beras. Ya kan? Itu loh. Intonasi itu bisa sangat mempengaruhi pemahaman seseorang yang sedang bicara. Kemarin saya makan pisang dan beras. Dia gini. Lalu udah itu aja. Loh. Ya Allah. Sudah. Oh, kukira masih ada lanjutannya gitu loh. Saya kemarin makan pisang dan beras. Lalu udah itu aja. Oh, tak kira masih ada lanjutannya lagi. Sama ketika Allah mewajibkan setiap hambanya untuk mengingkari taghut dan hanya beriman kepada Allah. Lalu, padahal kalau dia baca, paham dia. Tapi ketika diintonasikan, nggak sama maknanya. Paham ya? Terus, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, taghut adalah sesuatu yang disembah, diikuti, ditaati secara melampaui batas. Dan saya catatan, dan dia rela. Karena ada orang yang disembah dan dia nggak rela, seperti Nabi Isa. Ada yang diikuti tapi tidak rela. Maksudnya diikuti secara melampaui batas dengan keadaan gulu. Alhamdulillah dai-dai yang bermanhaj sunnah, al-sunnah, salafiyah. Insya Allah mereka pada dasarnya mereka tidak senang kalau diikuti dengan cara gulu, berlebih-lebihan. Kalau mau bukti, antum testing aja. Ada ustadz ngisi kajian, ada air minumnya sisa, terus antum praktek di depannya, antum berebutan air minumnya. Pasti mungkin antum akan ditegurnya. Ya tidak? Apa-apa antum ini? Ustaz mau berebut berokah dari bekas bibirnya ustaz. Mungkin antum ditumbuk ya langsung. Kamu pikiran saya ini siapa? Jangan mengangkat saya berlebih-lebihan. Gitu. Cobanya antum testing Ustaz Salafi, antum cium tangannya bolak-balik. Gitu. Ya. Insya Allah mereka akan justru malu. Kenapa malu? Karena merasa nggak pantas. Dan mereka menganggap itu sesuatu yang berlebihan. Lanjut. Wa tawaghitu katsirun. Ru'usuhum khamsatun. Iblis la'anahullah wa man 'ubida wa huwa radin
wa man da'an nasa ila ibadati nafsih, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, wa man hakama biwairi ma anzalallah. Taghut itu sangat banyak jenisnya. Di antara taghut yang paling besar ada 5. Pertama, iblis yang dilaknat Allah. 2, setiap orang yang disembah dan dia ridho atau rela diperlakukan demikian. 3, orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. 4, orang yang mengklaim memiliki ilmu ghaib. Dan 5, orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Nah, nanti insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut tentang taghut yang 5 ini. Lanjut dulu. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Pertama, Allah menyebut kata taghut pada sejumlah ayat seperti surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat An-Nahl. 2. Taghut maknanya secara bahasa adalah melampaui batas. Semisal air yang berlebihan dan melampaui batas hingga tumpah. Adapun menurut syariat, taghut itu terlampauinya batas diri seorang hamba. Seorang hamba memiliki batasan diri yang telah Allah tetapkan. Dia harus berhenti pada batas tersebut. Jika dia melampauinya, maka dia menjadi taghut. Taghut itu seperti itu berasal dari kata tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Firaun, sesungguhnya Firaun itu melampaui batas. Taghut itu melampaui batas. Semisal air kalau sudah berluber, bahasa Indonesia yang baku apa? Luber. Atau berlebihan itu apa? Luber. Tumpah-tumpah, itu namanya sudah taghut airnya. Adapun menurut syariat, maksudnya adalah bila seorang hamba sudah terlampaui batasnya sebagai hamba. Hamba itu menyembah, bukan disembah. Hamba itu mengikuti syariat, bukan dirinya yang diikuti lalu dilupakan syariat. Hamba itu ditaat, dia mentaati syariat. Bukan syariat ditinggalkan demi dirinya yang ditaati. Ada batasan-batasan seperti ini yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga manakala ada orang yang melampaui batas, baik dirinya yang melampaui batas maupun orang kepada dirinya dan dia ridho, maka ini sudah jadi apa? Taghut namanya. Nah, apa definisi yang lebih lengkap? Silakan. Penulis menukil definisi taghut yang lebih komprehensif dari Ibnul Qayyim, yaitu sesuatu yang seorang hamba menyembahnya atau mengikutinya atau menaatinya secara melampaui batas. Ada 3 model. Melampaui batas di sini bisa jadi disembah, bisa jadi diikuti, bisa jadi ditaati secara berlebihan. Lanjut. Ketiga, Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk beribadah kepada Dia semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal itu menjadi batasan peribadatan bagi mereka. Jika melanggar batas tersebut, maka mereka disebut taghut. Di antara contoh taghut yang disembah, yang senang dan bangga dengan hal itu adalah Fir'aun, Namrud, para syekh dalam tarekat-tarekat sufiyah yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan gurunya. Mereka ridho diperlakukan seperti sesembahan, bahkan justru mengajak manusia melakukan hal itu. Nah, contohnya Fir'aun. Ini sudah menjadi taghut karena dia ridho bahkan minta untuk disembah, dijadikan Tuhan. Begitu juga Namrud. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan begitu juga para masyayikh di tarekat-tarekat sufi yang sudah ghulu. Tarekat-tarekat sufi itu ada yang sebagiannya ghulu kepada guru-gurunya. Bahkan di antara guru-gurunya ada yang tidak malu sebelum matinya sudah seolah-olah, meskipun bukan eksplisit tapi hanya secara implisit, memposisikan dirinya seolah-olah tempat untuk diminta-mintai nanti setelah matinya. Seperti ada seorang guru yang mengatakan kepada murid-muridnya, nanti kalau saya sudah mati, kalian itu lagi galau, susah, tidak ada uang, kalian datang aja ke tempat saya. Datang aja nanti ke kuburku, nanti aku yang sampaikan sama Allah. Itu kan dia tidak mengatakan aku adalah wali Allah, aku adalah orang yang dijamin di dalam kubur itu akan baik-baik saja, aku ini dijamin. Dia nggak ngomong begitu, tapi
Kira-kira menurut antum dari penangkapan kita, orang ini berarti orang khususnya Allah yang di dalam kubur nanti dia akan selamat dari azab kubur. Betul kan? Begitu kan kesannya? Pertanyaannya, itu perkara gaib atau perkara zahir? Perkara gaib. Siapa yang tahu tentang nasib seseorang dalam kuburnya? Kok berani-beraninya ada yang masih hidup dan mengatakan demikian? Nah, lalu kemudian sebagian orang akhirnya datang ke tempat dirinya, ke tempat kuburnya, lalu kemudian meminta-minta di sana, jadilah dia tauhid karena dialah yang dulu mengajak-ngajak orang meminta di kuburnya. 4. Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan melarang mengikuti orang-orang selain beliau seperti para ulama dan da'i jika jalan mereka bertentangan dengan jalan Nabi SAW. Hal itu menjadi batasan keteladanan bagi mereka. Jika melanggar batas tersebut dan meyakini itu boleh, maka mereka disebut tauhid. Di antara contoh tauhid yang diikuti adalah para guru dalam tarekat-tarekat sufiyah. Apapun perkataan mereka diikuti oleh para pengikutnya meskipun bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Termasuk di antara bentuk tauhid adalah kalau seseorang itu diikuti secara melampaui batas. Bagaimana itu diikuti secara melampaui batas? Jawabannya dia diikuti meskipun pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sudah datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahkan gamblang disebutkan oleh para ulama. Lalu gurunya punya pendapat yang berbeda, lalu murid-muridnya lebih memilih untuk mengikuti perkataan gurunya ketimbang nas. Ini adalah tauhid dalam bentuk yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Surat Al-Imran ayat 31-32. 5. Halal yang sesungguhnya adalah apa yang dihalalkan Allah, dan haram yang sesungguhnya adalah apa yang diharamkan Allah. Tidak boleh ada orang yang menjadi sekutu bagi Allah dalam menetapkan halal dan haram. Hal itu menjadi batasan ketaatan bagi mereka. Jika mereka melanggar batas tersebut, maka mereka disebut tauhid. 6. Tauhid itu termasuk juga dalam menghalalkan, mengharamkan. Seseorang tidak boleh menghalalkan sesuatu kecuali dengan dalil, mengharamkan sesuatu kecuali dengan dalil. Bila mereka melanggar batasan ini, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka mereka pun bisa jadi tauhid. 6. Tauhid itu sangat banyak contohnya. Tauhid yang paling besar ada 5. Pertama, iblis yang dilaknat Allah. Iblis dilaknat atau dijauhkan dari rahmat Allah karena dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Antum catat itu atau dikasih garis bawah atau distabilo. Dilaknat itu dalam kurung dijauhkan dari rahmat Allah. Seseorang dilaknat. Apa maksudnya dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Contoh, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat yang makan riba, yang memberi riba, yang menjadi penulisnya, dan yang menjadi 2 saksinya. Antum bayangkan pemakan riba, yang ngasih riba, dan 3 orang teman-temannya, yang jadi 2 saksi dan 1 pencatat, itu semua dilaknat. Apa itu dilaknat? Dijauhkan dari rahmat. Pertanyaannya, bila seseorang mencari rezeki dengan cara riba, sementara riba itu menjauhkan dia dari rahmat Allah, kira-kira rezeki itu dapat dari mana coba? Rezeki yang mana yang akan dia dapat? Kalaupun ada rezeki yang dia terima, maka kata Nabi SAW, tidak ada orang makan dari riba kecuali nanti ujung-ujungnya miskin juga. Artinya kalau ada yang mengatakan, enggak tuh, gua udah puluhan tahun bro di bank dan sampai hari ini kita kaya raya bro. Kita jawab, iya, kaya rayamu hanya sementara saja. Ada someday yang kamu akan rasakan juga akhirnya. Baru nanti kamu belakangan akan bilang, ya
ternyata ketipu, ternyata salah, ternyata dulu memang kuhabiskan masa mudaku untuk riba, padahal aku sudah tahu itu riba, salah. Dan sekarang aku baru rasakan akibatnya. Semua tabunganku habis buat cuci darah, semua kekayaanku musnah, kebakaran, kebanjiran, diambil orang, dirampok, ATM ketinggalan, uang hilang, dan lain-lain. Soalnya Nabi yang ngomong begitu. Lanjut. Dia menyombongkan diri di hadapan Allah sebagaimana yang Allah ceritakan, yang artinya iblis berkata, aku lebih baik darinya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Shad ayat 76. Ada yang mengatakan iblis dinamakan demikian karena dia adalah makhluk yang ablaza atau berputus asa dari rahmat Allah. Dialah yang mengajak manusia untuk menyekutukan Allah dan menyembah yang selainnya. Dia pula yang mengajak manusia untuk mengikuti yang selain Rasulullah SAW dan menaati yang selain Allah dalam menetapkan halal dan haram. Karena itu semua, maka iblis merupakan sumber segala keburukan dan menjadi taghut yang paling besar. Nah. 2. Setiap orang yang disembah dan dia ridho atau rela diperlakukan demikian. Adapun orang yang disembah dan dia tidak ridho akan hal itu, maka dia tidak termasuk taghut. Contohnya adalah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dan ibunya. Begitu pula Uzair dan banyak di antara wali Allah dan orang-orang saleh lainnya yang justru semasa hidupnya mengingkari hal tersebut dan memerangi pelakunya. Ketika turun ayat yang berbunyi dalam surat Al-Anbiya yang artinya, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Maka orang-orang musyrik berkata dengan bangga, kami juga sembah Isa, si Anu, berarti mereka semua pun masuk neraka bersama kami. Ya, termasuk di antara taghut yang paling besar adalah ada orang disembah dan dia rela. Contohnya Fir'aun, bahkan dia sendiri yang minta. Namrud. Adapun yang tidak rela, maka dia bukan taghut. Contohnya Nabi Isa. Dan banyak wali Allah yang lain yang semasa hidupnya sering disembah. Tapi dia sendiri memerangi orang-orang yang menyembahnya. Ada orang-orang musyrik yang dengan bangga mengatakan, ketika dikatakan kamu dan yang kamu sembah selain Allah semuanya adalah umpan jahanam, kalian semua masuk bareng. Maka orang-orang musyrik berkata, lah kami kan juga nyembah Isa, berarti nyembah Isanya masuk neraka juga dong. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan mereka, bahwa yang masuk ke dalam neraka mereka doang, Isanya enggak masuk karena Isanya itu enggak rela. Apa bunyi ayatnya? Innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka dan mereka kekal dalam menikmati apa yang mereka inginkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk orang-orang itu termasuk di antara Isa, karena ini kan suratnya surat apa? Coba lihat. Al-Anbiya. Berarti isinya apa? Para nabi. Orang-orang dari kalangan para nabi itu, mereka itu punya ketetapan baik dari kami, dan mereka itu semua dijauhkan dari neraka. Maka Isa termasuk yang dijauhkan dari neraka. Berarti yang masuk ke dalam neraka hanya para penyembahnya saja, sedangkan Isanya selamat. Adapun Nabi Isa tidak akan mendengar sedikit pun suara api neraka dan mereka kekal dalam menikmati apa yang mereka inginkan. Ini menunjukkan bahwa siapa yang disembah tapi tidak ridho, maka dia tidak seperti yang menyembah dia. Tiga, orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Ini juga termasuk taghut, mengajak orang untuk menyembah diri. Contohnya adalah Fir'aun yang diceritakan di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at, yang artinya Fir'aun pun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
Begitu pula sebagian orang yang dianggap wali di kalangan pengikut aliran Sufiyah. Terkadang mereka berwasiat kepada para muridnya agar mendatangi kuburnya setelah mereka wafat. Ya, itu dia. Jika apa? Jika muridnya tersebut sedang dalam kondisi kesulitan dengan dalih akan memberi syafaat atau tawassul kepada Allah. Orang-orang seperti ini jumlahnya sangat banyak. Ya. Di Indonesia banyak. Orang yang dengan tidak malunya mengatakan, nanti kalau saya sudah mati, ya, nanti kalian susah, galau, main aja ke kubur saya. Kalian minta apa aja nanti tak sampaikan kepada Allah. Itu kan klaim implisit bahwa dirinya akan selamat dari azab kubur. Dan dia berani memastikan hal itu. Ini orang tauhid. Ini orang bisa masuk dalam orang-orang khurafat. Dan tidak ada yang begitu memang kecuali dari kalangan ahli bidah. Keempat, orang yang mengklaim memiliki ilmu gaib. Contoh golongan ini adalah para tukang sihir, peramal, dukun dan semacamnya yang mengaku bisa menerawang masa depan dengan ilmu gaibnya. Mereka berkata kepada kliennya, kamu akan bahagia, kamu akan dapat rezeki, kamu akan celaka, pernikahanmu nanti begini, dan kedustaan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin yang artinya, contohnya para tukang sihir, peramal, dukun, termasuk yang di TV-TV yang mengatakan bisa menerawang masa depan, bisa tahu hal-hal yang gaib, nggak pernah kenal sebelumnya tapi bisa tebak, kamu waktu itu gini kan, kok tahu, aku tahu itu masalahnya gini kan, loh kok tahu. Sekalinya ditangkap polisi nggak pernah tahu. Bodoh banget orang kayak gini ya. Dan lebih bodoh lagi orang-orang yang mau percaya padanya dari kalangan orang-orang awam. Itu orang mengaku bisa menerawang masa depan, sesuatu yang yang kita tidak pernah tahu akan terjadi di masa mendatang. Tapi dia nggak tahu tentang masa depannya. Bodoh apa ada orang begini? Seperti ada orang datang ke dukun lalu bilang gini, Pak Dukun, besok anak saya mau ujian, minta tolong Pak dibantu supaya dia besok lulus. Gimana gitu caranya? Terus dukunnya bilang apa? Tenang Bu, nanti tak bantu. Anaknya ibu pasti lulus. Sekalinya anaknya dia sendiri tidak naik kelas 3 tahun. Kenapa ada orang bodoh ini? Si dukunnya bodoh dan jauh lebih bodoh lagi siapa? Yang percaya pada dirinya. Anaknya si dukunnya sendiri juga nggak naik kelas. Lalu dia meminta untuk dinaikkan atau diluluskan ujian. Seperti orang-orang yang di TV-TV yang mengaku dirinya bisa menerawang masa depan, bahkan bikin acara, ratingnya naik, terus terkenal, padahal sekalinya masuk penjara. Padahal ya bodoh banget kalau dia menerawang masa depan, sementara masa depannya di sini dia tidak pedulikan. Dari ketahuan dustanya. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin yang artinya, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridainya. Ayat di atas sangat gamblang dalam menetapkan bahwa ilmu tentang hal yang gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Adapun para Rasul, mereka mengetahui hal gaib sebatas yang diajarkan Allah sebagai bentuk mukjizat bagi mereka dan maslahat bagi manusia lainnya. Ya. Tidak ada orang yang bisa mengatakan dirinya mengetahui perkara gaib. Adapun para Rasul seperti Nabi Muhammad SAW, beliau hanya mengetahui yang gaib sebatas yang Allah ajarkan saja. Apapun yang tidak diajarkan oleh Allah kepada mereka, Nabi nggak ngerti. Coba contohnya, contohkan hal gaib yang menunjukkan bahwa Nabi itu tidak semuanya dia tahu dari perkara-perkara gaib kecuali yang Allah beritahu saja. Hari kiamat. Oke. Hari kiamat, Nabi ditanya oleh Jibril, kapan datangnya? Nabi bilang apa? Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu perkara gaib kecuali yang Allah beritahu saja. Apa yang Allah beritahu dari kiamat? Tandanya. Waktunya? Tidak. Apa lagi? Bukti yang lain. Nabi SAW perang. Dan dalam perang Uhud ada panah yang nyasar
bukan nyasar. Nah, ini panah yang kena atau senjata lawan kena ke baju besinya. Lalu baju besi ini retak mengenai pipinya hingga rontok beberapa gigi geramnya Nabi. Kalau Nabi tahu perkara gaib, tentu Nabi kan begini. Ada panah datang dari jauh, dia sudah gini. Gitu kan? Set, gitu. Set. Nabi tahu perkara yang gaib. Nabi tahu, oh hari ini akan kalah. Pasukanku nanti di Uhud ada 70 orang pemanah, 50-an akan turun. Nah, aku beritahu dari sekarang daripada kalah. Nabi ngomong, pasukan yang ada di Jabal Rumat, di Bukit Pemanah, kalian semua gak boleh ada yang turun, menang atau kalah. Dan aku sudah tahu yang gaib, bahwa nanti di antara kalian ada yang mau turun. Oke, jadi jangan turun ya. Gitu kan harusnya. Buktinya adalah Nabi tidak akan celaka pada saat berperang. Dan tidak ada riwayat peperangan Nabi kalah. Harusnya. Bila Nabi mengetahui seluruh perkara gaib. Tapi karena Nabi itu mengetahui perkara gaib sebatas yang Allah beritahu. Itu menunjukkan bahwa Nabi hanya tahu yang dia diberitahu. Tidak tahu apa yang tidak diberitahu. Saya pernah dengar ada khotib Jumat dulu di Samarinda. Waktu lagi Jumatan, zaman masih kerja tahun 2008, dan seorang khotib mengatakan gini, kenapa Nabi SAW itu begini dan begitu? Saya ngamatin, terus ustadznya bilang gini, itu karena Nabi tahu perkara-perkara gaib. Nabi tahu yang gaib, makanya Nabi itu beriman kepada Allah. Nah, mau kita bantah tapi khutbah Jumat. Kita hambur nanti orang di situ. Lanjut. 5. Orang yang berhukum belum selesai. Barang siapa mengklaim mengetahui perkara-perkara gaib, maka mereka termasuk orang musyrik, kafir, dan menjadi taghut. Bahkan itu termasuk bentuk kemurtadan dari Islam. 5. Orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Apakah mutlak setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung jadi taghut? Jawabannya ada rincian. Yaitu siapa? Kata Syekh Shalih bin Fauzan. Yaitu orang-orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Dan dia meyakini bolehnya meninggalkan hukum Allah. Itu dikasih tanda stabilo atau dikasih garis bawah. Dan dia meyakini bolehnya meninggalkan hukum Allah. Adapun kita yang mengetahui tentang pentingnya hukum Allah, kita menjadi rakyat tidak berhukum dengan hukum Allah karena keterpaksaan. Tetapi kita tahu bahwa harusnya kalau seseorang kalau di satu negeri menegakkan hukum Allah, pasti negeri itu akan baik. Contohnya negeri Saudi Arabia. Bagi siapa yang pernah tinggal di sana. Bagi siapa yang tidak pernah tinggal di sana, tidak pernah tahu dan cuma komentar saja, tentu mereka kan komentar jelek-jelek. Percaya nggak percaya, orang-orang yang tinggal di sana sekarang ini, mau orangnya di negeri manapun, itu dikasih layanan yang baik oleh pemerintah di sana. Ada mahasiswa Indonesia yang mengatakan, Masya Allah kami diinapkan di hotel, kasih makanan ganti-hentinya. Tiap hari ada makanan, belum dimakan yang ini datang lagi makanan yang lain. Ada orang Amerika bilang gini, kedutaan besar memanggil kami untuk melaporkan diri dan dipulangkan ke New York. Oh, sorry. Oh, no, thank you. I'm fine here. I'm okay di Saudi Arabia. Di sini enak. Di sini pemerintahnya sangat perhatian, nggak kayak yang di sana. Itu dia jelek-jelek pemerintahnya sendiri. Yang tinggal di sana merasakan nyamannya ketika hukum Allah ditegakkan, tauhid ditegakkan, sehingga negeri itu secara umum adalah negeri yang kehidupannya baik. Lanjut. Termasuk di dalamnya orang yang mengatakan undang-undang ini sama saja, bahkan lebih baik daripada syariat yang diturunkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya mereka hendak berhakim kepada taghut. Adapun orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah namun tetap meyakini bahwa berhukum dengan syariat Allah adalah perkara wajib dan hukum yang selain syariat Allah adalah batil, maka dia dianggap kufur kecil yang tidak mengeluarkannya dari Islam.
Begitu pula orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena faktor ijtihad yang salah. Namun dia memang memiliki kapasitas untuk berijtihad, maka dia dimaafkan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika seorang hakim berijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya 2 pahala. Namun jika ia berijtihad dan ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Jadi yang merupakan taubat adalah yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan dia meyakini bolehnya meninggalkan hukum Allah. Lanjut. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Dan inilah yang menjadi inti makna kalimat la ilaha illallah. Maksudnya ini dalil kita wajib untuk mengesahkan Allah dan menjauhi taghut. Lanjut. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. Selanjutnya penulis menyebutkan salah satu dalil tentang kewajiban mengingkari taghut dan larangan mengikuti atau menyembahnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 256. 2. Kata taghut di dalam ayat tersebut bersifat umum. Artinya taghut yang wajib diingkari mencakup semua taghut dengan segala bentuknya, baik yang disembah, diikuti ataupun ditaati secara melampaui batas. 3. Allah menyebutkan masalah pengingkaran terhadap taghut di dalam ayat tersebut terlebih dahulu daripada masalah keimanan kepadanya. Hal ini dikarenakan iman kepada Allah dan segala bentuk ibadah tidak akan bermanfaat sedikit pun jika seseorang tidak mengingkari taghut. Jika ada orang yang mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji, tapi dia tidak mengingkari atau berlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orangnya, maka kita katakan bahwa yang dia kerjakan tidak ada manfaatnya dan dia belum dikatakan seorang muslim yang benar karena dia tidak mengingkari taghut. 4. Bentuk pengingkaran terhadap taghut mencakup beberapa hal. Pertama, menolak mengikutinya. Kedua, meyakini kebatilannya. Ketiga, menjauhinya. Dan keempat, menjauhi para pelakunya. Poin kelima, tidak akan berkumpul 2 hal yang kecuali kalau para pelakunya kita dekati untuk kita dakwahi dan kita yakin bisa. Berapa banyak orang yang penyembah taghut di zaman dahulunya sekarang sudah menjadi pengikut Ahlus Sunnah dengan dakwah. Wallahu a'lam. Kelima, tidak akan berkumpul 2 hal yang saling bertentangan di dalam hati seorang hamba, seperti iman dan kekafiran. 6. Inti makna kalimat la ilaha illallah adalah: pertama, mengingkari taghut sebagai perwujudan kalimat la ilaha. Dan kedua, beriman kepada Allah sebagai perwujudan kalimat illallah. Bagian akhir. Wa fil hadithi, terdapat hadis Nabi SAW yang berbunyi, Ra'sul amril islamu wa amuduhu salatu. Ra'sul amril islamu. Ayo kayak tadi. Ra'sul amri al-islamu. Gitu loh. Ya, Rasul amril Islam itu seolah-olah ya yakin kalau ngomong sama orang Rasul amril Islamu, karena langsung nyambung kan dia. Dia butuh mikir tuh. Gitu. Dalam konteks baca Quran apalagi dengan pembicaraan hari-hari itu perlu dibedakan cara ngomongnya. Selalu bisa dibilang Rasul amri mada al-Islam, gitu loh. Jadi kalau Rasul amri al-Islam mada, habis dia nggak ada anunya. Nah, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salatu. Gitu. Kalau amuduhu as-salatu, ada lagi nanti cara benar kontennya, tapi bingung, nggak langsung dong ketika diomongi begitu. Rasul amril Islam wa umuduhus salatu.
wa dhirwatu sanamihi wa umuduhu madza as-salat. Terus wa dhirwatu sanamihi Madza? al-jihadu fi Betul. sabilillah. dzirwatu sanamihi ish Al-jihadu fi sabilillah. Pokok segala urusan adalah Islam, tiang penopangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. Pertama, Islam adalah berserah diri kepada Allah, patuh kepadanya dalam melaksanakan ketaatan dan berlepas diri dari kemusyrikan dan para pelakunya. Inilah pokok segala masalah dalam agama. 2. Untuk masuk Islam, seseorang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, dibarengi dengan keyakinan dalam hati dan diikuti dengan amalan anggota badan. 3. Tubuh manusia, jika kehilangan kepala maka akan mati. Begitu pula agama, jika kehilangan kepalanya yaitu Islam atau tauhid, maka akan mati atau dianggap tidak ada. 4. Tiang penopang atau pondasi agama ini adalah salat, sebagaimana suatu bangunan seperti rumah tidak akan berdiri dan bisa runtuh jika dibangun tanpa tiang penopang. Maka begitu pula agama, jika kehilangan penopangnya yaitu salat, maka akan runtuh. 5. Adapun hukum, orang yang meninggalkannya dibagi menjadi 2 keadaan. Pertama, meninggalkan salat secara sengaja karena malas atau enggan, namun dia tetap meyakini kewajibannya. Orang seperti ini dihukumi kafir menurut pendapat yang lebih tepat di antara pendapat ulama. Sekedar pengakuan tidak akan bermanfaat jika tidak ada penerapan. Catatan kaki, terdapat banyak hadis yang mendukung pendapat ini. Semisal hadis yang artinya sesungguhnya membatas antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang kedua, meninggalkan sholat secara sengaja karena menentang kewajiban sholat. Orang seperti ini dihukumi kafir dengan kesepakatan para ulama tanpa perselisihan. 6. Puncak agama ini adalah jihad di jalan Allah. Jihad menunjukkan kekuatan Islam yang lahir dari kekuatan iman. Jika jihad tidak ditegakkan, maka itu menunjukkan lemahnya Islam dan kaum muslimin. Unta jika memiliki punuk, maka dia kuat. Jika tidak, maka dia lemah. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian telah melakukan transaksi jual beli dengan cara ainah, yakni suatu bentuk riba, kalian memegangi ekor-ekor sapi, sibuk dengan pertanian dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian dengan kehinaan. Dia tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali ke dalam agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tinggal 1 menit sebelum jam 10. Dalam berislam, maka kita harus melepaskan diri dari kemusyrikan dan para pelakunya. Siapa yang bersyahadat maka harus dibarengi dengan keyakinan dalam hati dan diikuti dengan amalan anggota badan. Harus ada tauhid di dalam Islam, karena bila tidak maka tidak ada manfaatnya seseorang berislam manakala dia berbuat syirik. Tiang penopangnya Islam ini adalah salat. Siapa yang meninggalkannya bisa meruntuhkan agamanya sendiri. Dan para ulama bersepakat, siapa yang meninggalkan salat karena menentang kewajiban salat maka dia kafir. Dan siapa yang meninggalkan salat karena malas, maka ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi meskipun ada khilaf, pendapat yang lebih roji insya Allah adalah dia kafir manakala dia meninggalkan mayoritas bahkan keseluruhan dari salatnya, meskipun dia merasa bahwa salat itu wajib baginya, tapi dia tidak mau karena kemalasannya. Dia pun tetap kafir manakala yang ditinggalkan itu mayoritas atau bahkan keseluruhannya. Puncak agama ini adalah dengan jihad, dan ini merupakan bentuk kekuatan Islam. Sebagaimana unta itu memiliki, bila dia memiliki punuk, ada puncaknya, maka dia akan semakin kuat. Wallahu a'lam bishawab. Tammatil usul al-usul ats-tsalatsa. Telah tamat buku yang kita baca ini dan kita bahas selama 17 malam, yaitu kitab al-usul ats-tsalatsa. Antum yang punya cetakan ketiga silakan dibalik di bagian akhir. Di situ ada, sampaikan, dengan izin Allah telah terbit buku-buku akidah dan manhaj al-sunnah yang ditulis para ulama besar dan para pengajar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang paling kiri adalah yang kita baru saja selesaikan, yang di tengah Syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang merupakan karya lain dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan disyarah oleh Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri, dan ini saya juga penerjemahnya.
Sedangkan yang paling kanan adalah Tindak Tanduk Penguasa karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Saya terjemahkan dari kitab beliau Al-Ihkam fi Sabari Ahwalil Hukam. Semoga teman-teman bisa memiliki semuanya, karena tidak ada buku yang saya terjemahkan kecuali buku-buku yang bagi saya penting untuk dibaca. Bukan cuman saya menerjemahkan mencari yang sisi komersilnya bagus. Kalau mencari yang sisi komersilnya bagus, berapa banyak buku-buku berbahasa Arab, tapi ya mohon maaf, untuk dapatkan ilmu dasar dari situ. Adapun yang saya terjemahkan adalah buku yang dari sisi keilmuan bagus, ya, karena saya sudah membacanya terlebih dahulu, ya, dan ini sangat penting untuk dibaca seorang penuntut ilmu. Tamatlah kajian kita ini, dan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Satu, mohon teman-teman mengoreksi buku saya atau buku kita yang kita baca ini. Dikoreksi bila teman-teman melihat spasi, dan saya memang sudah tandai ada banyak ya. Tapi siapa tahu teman-teman mendapatkan spasi salah jauh lebih banyak dari yang saya dapatkan. Selain spasi, huruf besar dan kecil. Kemudian ada typo mungkin. Dan jauh lebih penting dari itu adalah bila ada ayat yang salah, nomor yang salah, nama surat yang salah. Bila teman-teman menemukannya, mohon sekali kesediaan waktunya untuk memberikan catatannya kepada admin. Yang admin ini juga yang menangani untuk urusan sertifikat. Teman-teman bisa catatkan dulu di handphone halaman sekian, kesalahannya apa. Kalau nggak mau capek, langsung jepret, send kepada admin. Nanti admin akan memberikan kepada saya. Ketika nanti ini kita koreksi lagi untuk cetakan keempat, insya Allah. Itu satu. Yang kedua, kajian selesai, sehingga besok malam tidak ada lagi kajian syarah al-usul ats-tsalatsah. Tetapi insya Allah kita akan putarkan kajian yang premier perdana di YouTube Mufli Safitra. Meskipun kajian ini sebenarnya sudah lama, yaitu kajian Ramadan 2 tahun yang lalu, tapi belum pernah dipublish di YouTube Mufli Safitra, kecuali di live-nya yang sudah tenggelam jauh di bawah, ya. Dan jadi kajian ini berjudul Bimbingan Islam untuk Pemula. Kajian ini sudah kami tamatkan juga di BDI di Balikpapan. Tetapi kajian akan kami putar hanya 8 jam. Maksud saya 8 pertemuan A 1 jam. Sedangkan yang di BDI itu hampir 1,5 tahun lah. 1,5 tahun bisa 50-an minggu. Betul ya? 50 lebih minggu. Sedangkan yang kemarin yang akan diputar nanti hanya 8 hari. 1 harinya 1 jam. Jadi buku itu tamat dalam 8 pertemuan. Itu besok malam insya Allah di jam yang sama. Kalau teman-teman ada yang mau nonton, alhamdulillah. Ketiga, bila tidak ingin menontonnya, ingin menyibukkan dengan yang lain, maka saran saya, karena sudah tidak ada kajian, maka teman-teman mengisi malam-malamnya dengan ibadah. Mungkin yang selama 20 hari ini sibuknya dengan kajian dikejar ya, sehingga mungkin jadi kurang ngaji, kurang baca Quran. Maka semoga bisa mengejar ketertinggalan yang kemarin karena sibuk dengan ilmu. Yang kedua-duanya semua baiklah. Ilmu baik, Al-Quran baik. Kemudian saya pesan khusus kepada 2 golongan. Golongan pertama adalah para muallimin. Untuk para muallimin, maksud saya guru-guru yang ada di yayasan kami, yang semuanya diikutkan kajian ini. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau kami tidak ingin mendapatkan sertifikat karena merasa belum layak? Maka jawabannya, antum juga tidak akan dapatkan sertifikat bila kami merasa antum belum layak. Karena antum muallimin khusus, bukan
bukan seseorang yang sekedar ikut kajian biasa. Antum punya target dan punya tugas nanti untuk berdakwah. Sehingga khusus muallimin tidak ada sertifikat kecuali dengan ujian dulu. Di mana teman-teman akan kami uji, meskipun tidak hafalan, meskipun tidak tutup buku, ya, boleh bawa buku, tapi setidaknya ketika kami bertanya, antum betul-betul menguasai medan buku ini. Apa kandungannya, globalnya, di mana letak-letaknya, antum sudah tanda-tandai sehingga ketika antum ditanya, antum bisa menjawab dengan mudah dan lancar serta cepat. Nanti akan ada ujian untuk para muallim. Golongan kedua, para muallimin usahakan untuk bisa mendengar kajian yang besok bila antum ada waktu, yaitu bimbingan Islam pemula, karena nanti ketika kami meminta antum membantu untuk berdakwah, antum pun pasti tidak akan jauh-jauh dari dasar-dasar fikih seperti sholat, wudu dan lain-lain. Sehingga usahakan untuk bisa mengikuti kajian tersebut. Untuk para teman-teman peserta yang telah mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan sertifikat, maka saya sudah memberikan wanti-wanti sedari awal, sertifikat hanya bisa didapatkan bagi orang yang mengikuti kajian ini tanpa bolong. Maka kalau sempat bolong, maka teman-teman masih ada waktu sampai akhir Ramadan ini untuk mengejar ketertinggalan. Malam ini adalah malam 18 insya Allah, dan masih ada 11 malam lagi di mana teman-teman bisa menggunakan 11 malam ini untuk mengejar ketertinggalan. Begitu juga PR, jumlahnya berapa? 8. Ditambah yang tadi pagi, yaitu tugas menonton video zakat dan tugas men-share-nya. Itu berarti 9. Iya. Ya. Allah alam. Tugas ke-10, tugas terakhir malam ini. Apa? Sama yang nge-share itu 8 sama yang nge-share. Apa sih? 5. Tugas 1, kita belajar, kita tahu. Kita mengajarkan, kita menguasai. Tugas 2, begitu pemurahnya Allah. Tugas ketiga, ibadah itu tauqifiyah. Tugas keempat, sapu lidi. Gitu kan? Tugas 5, apa tugas 5? Tugas 1, kita belajar, kita menguasai. Tugas 1, kita belajar, kita tahu. Tugas 2, ibadah bersifat tauqifiyah. Tugas 2, ibadah itu tauqifiyah. Tugas 3, begitu pemurahnya Allah. Tugas 3, begitu pemurahnya Allah. Yang 3 dalam kubur itu. Tugas 4, tidak benar memberikan persembahan doa. Tidak benar memberikan persembahan kepada kuburan. Tugas itu semuanya ya, bentuk dakwah. Antum tuangkan dalam tulisan kah, gambar, terserah. Kalau teman-teman ada yang belum paham, itu apa ya? Siapa tahu ada yang mengikutinya di tengah-tengah. Ya, tapi bisa mengajar. Itu adalah tugas. Kalau antum bingung, antum tinggal search di Instagram, di Facebook dengan tagar kajian Ustadz Mufli Safitra atau tagar Usul Salata atau tagar Ustadz Mufli Safitra untuk bisa melihat karya teman-teman. Tugas 5, sapu lidi. Tugas 5, sapu lidi. 6, 7, share. Tugas 6, kul. Tugas 6 adalah kul. Tarawih 3 kul tidak hina. Tugas 7, yang hina adalah 3 T. Tugas 7 yang untuk suami. Tugas 7 untuk istri, dari suami untuk istri adalah surat cinta dari seorang suami untuk istri yang menghargai suaminya yang hanya bisa mengimami tarawih dengan kul. Tugas 8, menonton video zakat. Tugas 9, men-share video zakat. Dan ini adalah tugas yang terakhir, tugas ke-10. Tadi malam saya dapat tugas ke-10.
Tadi malam menjelang tidur saya pikirkan, apa ya tugas yang terakhir, dan dapat terus sekarang lupa karena nggak dicatat. Kita jalan dulu dengan tanya jawab. Nanti saya berikan tugas terakhir. Stop. Lanjut. Menerima upah dari dakwah, ada khilaf di antara para ulama, tetapi di antara para ulama banyak yang boleh, dan saya pribadi ikut yang membolehkan. Terus, karena itu bukan dari menjual ilmu, melainkan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Apakah taklid buta kepada ulama, habib, ustadz termasuk taghut? Taklid butanya itu kesalahan. Ustadznya yang suka kalau ditaklidi buta, maka dialah yang taghut. Tapi ada juga yang namanya taklid sementara. Karena mungkin baru masuk Islam, gak ada pilihan kecuali sementara taklid dulu. Apakah di zaman sekarang masih ada orang menganut Nasrani? Berapa banyak? Dan gak ada bedanya Nasrani dulu sama Nasir sekarang. Mereka tetap kafir. Nasrani dulu, sejak datangnya Nabi Muhammad SAW sudah dianggap kafir bila tidak masuk Islam. Gak ada bedanya antara Nasrani di zaman Nabi dengan Nasrani di zaman sekarang. Ketumbur tuh. Kakak saya ceritanya ketumbur itu. Tabrak ya. Ketabrak. Orang yang nabrak ngasih uang untuk ganti motor. Tanyanya, bolehkah kakak saya pakai uang yang diberi itu dengan memberi barangnya second? Sedangkan yang dikasih tadi barangnya original, boleh. Itu sudah jadi miliknya. Cetakan 3, halaman 195.3 baris kedua. Halaman 195.3 baris kedua, kepada. Tidak, ini mungkin dicetakan sebelumnya dia ke garis datar pada. Begini, ke pada. Lalu terbawa di cetakan 3 mungkin. Lanjut. Hukum mengcover video aktris kafir misalnya dalam potongan film Korea yang diduga menjadi khutbah yang isinya nasihat. Wallahu alam, saya nggak tahu. Nggak kepala saya nggak dong dengan cover video aktris apa Korea gimana, film Korea, apalagi saya nggak pernah nonton gitu. Aku lebih menghargai orang yang berakhlak daripada orang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Yang benar, hargai orang yang berilmu dan berakhlak. Dan biasanya orang yang ilmunya baik, akhlaknya baik. Gitu. Nggak ada ta'arud sama sekali. Nggak, aku lebih menghargai orang berakhlak daripada yang berilmu. Enggak. Hargai orang yang bisa menggabungkan dua-duanya. Salah bila ada orang yang berakhlak tapi bodoh. Salah juga orang yang berilmu tapi gak berakhlak. Apakah ramalan Facebook termasuk sirikan? Ramalan apa nih? Banyak ramalan. Ramalan pakai forecasting, pakai ilmu duniawi yang memang sudah terbukti, boleh. Seperti ramalan cuaca. Ramalan nggak punya landasan sama sekali, tidak ada ilmu dunia pendukungnya, maka ini adalah khurafat. Menegur keluarga yang suka nonton khurafat, bilang itu khurafat. Itu kan caranya negurnya. Itu khurafat itu. Dan itu bisa menjadikan kita jadi jatuh dalam syirik bila kita ikut-ikut. Apakah pekerjaan, harta, kekayaan yang melalaikan itu juga jadi taghut? Ya bisa jadi taghut. Tapi tidaklah orangnya dikatakan kemudian kafir. Bila ada orang yang seperti itu. Kecuali kalau selama dia tetap menegakkan agamanya yang wajib-wajib seperti sholat lima waktu, tetap puasa Ramadan.
Dan itulah yang kebanyakannya orang awam lakukan, terlalu tenggelam dalam pekerjaan. Ikhwan Kalimantan kemarin sudah saya jawab tentang adab berdakwah untuk kepada orang-orang awam, sudah. Apakah orang yang mengklaim bahwa dia dapat menerawang masa depan itu istidraj? Bukan, itu kan istidraj. Itu adalah ngeramput. Ngeramput itu bahasa Balikpapan. Bahasa ininya tahayul, mengbahayal gitu. Berhayal. Dan itu kalau dia mengatakan saya bisa menerawang masa depan, kita bilang kamu nabi kah? Nabi aja tahu sebatas yang Nabi bilang, yang Nabi diberitahu. Lah kamu nggak ada yang beritahu, kamu bilang ngaku tahu, gimana itu? Nabi aja nggak pernah ngomong tentang masa depan yang beliau tidak tahu. Padahal beliau ada yang beritahu. Ya, sebatas yang diberitahu, beliau beritahu. Lah kamu nggak ada yang kasih tahu sama sekali tentang masa depan, bagaimana kamu ngomong? Terus. Iya, pinter nih. Mau yakfur bit-taghut, apakah itu alif lam istighraqiyah? Iya. Semua segala jenis bentuk taghut harus diingkari. Umum itu. Saya belum selesai mengerjakan ketinggalannya, bagaimana ini? Masih ada 11 hari. Oke? Masih ada waktu 11 hari. Ustaz, jadi ketika ada seorang istri dan suami, diantaranya ada yang tidak pernah sholat, apakah pernikahannya masih sah atau tidak? Kalau suaminya yang tidak, ya salah satu dari mereka tidak sholat sama sekali, maka perlu untuk diajukan ke pengadilan agar dipisahkan, kecuali jika bertaubat. Bolehkah lanjutkan lagi suara qaulul arba? Sudah pernah. Nanti bisa ikuti dan belum saya programkan. Lanjut. Halaman 135 bagian ke-6. Takbir 4 tingkatan. Apa tidak lebih baik 4 bagian atau yang lain? Karena tingkatan dipahaminya tingkatan kedua lebih tinggi daripada tingkatan pertama. Wallahu a'lam. Karena itu yang disebutkan oleh para ulama dalam berbagai buku. Dalam buku-buku berbahasa Indonesia pun seperti punya Ustaz Yazid, itu pun semuanya tingkatan. Apakah mengidolakan seorang termasuk taghut? Bukan, itu kefasikan. Bila yang diidolakan itu fasik. Nah, lanjut Facebook. Semoga dikit. Lanjut. Terus. Jazakumullah khairan. Abdullah. Lanjut. Pas usul fikih, Masya Allah ribet, tapi penyampaiannya jadi mudah insya Allah. Jazakumullah khairan. Dan kepada teman-teman semua, saya sampaikan lagi untuk yang mengikuti usul fikih, ketika antum mengikutinya dan agak ribet, jangan menyerah. Karena memang tidak ada ikut ilmu usul fikih langsung dong 100%. Makanya targetkan minimal dongnya itu 30%. Nanti kan ketika diulang jadinya 60%. Diulang satu kali lagi 100%. Bolehkah salaman dengan meletakkan dahi atau pipi kepada keluarga sendiri? Maksudnya? Apa tuh? Oh gini. Gitu ya. Atau gini. Itu adat istiadat saja. Dan hukumnya boleh insya Allah. Ya. Karena itu bukanlah bentuk pengagungan. Nah. Alhamdulillah kholas. Apa maksudnya? Apakah Afwan Ustaz berarti yang akhwat tugasnya balas surat cinta suami kepada istri? Nah, yang waktu itu saya tugaskan adalah ngirim surat cintanya suami kepada istri. Sedangkan yang jomblo tugasnya berdoa, ya kan? Nah, istri apa tugasnya? Belum ada ya. Maka saya katakan, istri-istri saya beri tugas, Anda wajib mengirim surat cinta kepada suami, berterima kasih atas segala apa yang pernah dia beri. Gitu tuh. Siapa suruh nanya? Jadi dapat tugas. Itu tugasnya para akhwat
sebagai pembandingnya surat tugasnya suami. Untuk akhwat, kirimkan surat cinta Anda kepada suami. Gak usah panjang-panjang. Suami itu biasanya ribet, ya. Terlalu panjang yang dibaca tuh muyak dia. Dia senang yang pendek-pendek, gak terlalu panjang, tapi gak juga kayak kosong gitu, kayak gak niat nulis. Yang isinya adalah terima kasih ya sayang Abi atas segala pengorbanan. Halaman 193 langsung lompat ke halaman 201, 3 lembar hilang. Pilih mana, kembalikan bukunya, nanti ditukar dengan buku yang lain, atau coba copy punya temannya 3 lembar itu lalu ditempel, begitu. Kembalikan, nanti kami tukar yang baru. Tapi biasanya kalau sudah banyak catatan, nggak mau kembalikan. Kalau gitu tinggal copy di tempat yang lain. Alhamdulillah malam ini saya menamatkan lagi kitab Ushul Salasah di kajian Ustaz Mufti, sedangkan yang pertama di kajian Ustaz Bilin. Alhamdulillah. Jazakumullah. Masih dalam tugas yang terakhir, tugas ke-10. Sabar sebentar, beri waktu saya kurang lebih 30 detik. Yang tadi malam saya pikirkan. Catat, tugas ke-10. Sama-sama membuat meme atau membuat tulisan, gambar dan semacam. Akan datang hari kebangkitan. Untuk kita pertanggungjawabkan amalan. Pertanggungjawabkan gak bisa. Nyambung semua. Amalan. Setiap kita harus punya persiapan. Karena datangnya adalah kepastian. Gini saja, nanti saya perbaiki lagi. Insya Allah nanti akan diposting di Facebook, di komen di paling bawah. Begitu juga di YouTube-nya. Dan nanti akan disebarkan insya Allah oleh admin tempat teman-teman mendaftar. Demikian. Oh iya, maaf, satu lagi. Saya bilang tadi ada golongan yang kedua, tapi belum saya sebut. Golongan yang kedua adalah jamaah umroh yang pernah umroh sama saya di bulan Ramadan 1438, 1439 dan 1440. Ingat waktu kita datang sama-sama ke Masjidil Haram, di mana kita datang ke Masjidil Haram mengerjakan umroh, tawaf, sa'i dalam keadaan kehausan. Kemudian kita selama 10 malam sampai datang lebaran kita beriktikaf, menghabiskan malam. Mulai dari habis buka kita tidak tidur-tidur kecuali hanya sesaat. Dan tarawih yang kita kerjakan 20 rakaat, istirahat hanya 1,5 jam. Setelah itu kita lanjut lagi sholat malam 13 rakaat. Total 33 rakaat per malam. Tidak ada rasa capek. Maka di malam-malam 10 hari yang terakhir nanti ini, ketika kita rasa malas, maka teman-teman coba diingat lagi bagaimana nikmat Allah yang kita rasakan di 3 tahun kemarin. 1438, 1439, 1440. 3 kloter yang kami bimbing. Yang selama di sana kita itikaf bareng rasanya tidak ada mundur, tidak ada rasa malas. Bagaimana di sana kita isi dengan ibadah. Sehingga kalau nanti datang kemalasan di 10 hari yang terakhir, ingat nikmat Allah di sana untuk kita praktekkan di rumah juga. Ini sudah tidak ada kajian di malam hari kecuali sebatas mutar premier sebagian kajian lama. Maka isilah malam-malam yang terakhir nanti 10 hari terakhir sebagaimana kita dulu mengisinya di Masjidil Haram. Terkhusus untuk teman-teman
yang belum pernah sama sekali menginjakkan kaki di Masjidil Haram, semoga Allah berikan antum rezeki untuk bisa haji, umrah Ramadan dan umrah reguler. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.